Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Keluarga Ojol Ceria. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat-sehat ya pasti, amin. Akhirnya guys ya, saya bisa sering-sering menyapa kalian. Setelah beberapa bulan saya vakum karena penyakit yang saya derita, yang membuat saya tidak percaya diri untuk menampakkan diri dimanapun. Oh ya, hampir saja channel ini kita ganti nama jadi Duka Keluarga Ojol. Seandainya saya sudah sembuh-sembuh guys, tapi ya alhamdulillah ya Allah memberikan saya mungkin salah satu yang beruntung dari sekian banyak pasien, karena banyak sebenarnya yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh ya. Ini saya bersyukur sekali alhamdulillah, berkat doa, dukungan dari keluarga besar, suami tercinta tentunya, dan juga anak saya. Akhirnya saya bisa pulih ya, walaupun belum 100%, tapi saya sudah sangat-sangat mensyukuri apa yang proses pemulihan yang saya alami. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih juga buat keluargaku, Pak Ojol, alhamdulillah ya. Berkat kerja keras mencarikan saya uang untuk berobat, alhamdulillah istrimu ini bisa kembali menebar senyuman. Oke, lanjut. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya kembali mau mereview menjelaskan kembali sedikit tentang Bell's palsy ya. Jadi Bell's palsy itu adalah penyakit di mana lumpuhnya sebagian wajah ya, kiri atau kanan, akibat peradangan syaraf, yaitu syaraf nomor 7. Syaraf itulah yang mengontrol kinerja mata. Jadi mata bisa berkedip itu karena syaraf nomor 7. Hidung bisa kembang kempis kayak gini karena itu syaraf nomor 7. Mulut juga bisa berbicara kayak gini, bisa senyum manis, itu karena kinerja syaraf nomor 7. Nah, apabila syaraf kita yang nomor 7 atau syaraf facialis ini terserang Bell's palsy, yaitu mengalami peradangan, maka otomatis separuh wajah kita itu baik kiri ataupun kanan akan merasakan lumpuh guys. Jadi kita yang bisa kayak saya nih ya, kemarin tuh yang sebelah kiri yang mengalami Bell's palsy. Jadi yang nggak bisa ngangkat nih alis, yang bisa tuh cuman gitu doang. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa dikit walaupun belum maksimal gitu. Terus mata yang berkedip, jadi yang kemarin tuh cuman ini aja gitu yang berkedip, yang ini yang satu tidak berkedip sama sekali selama 3 bulan lebih. Jadi kebayangkan gimana pedisnya. Terus ini hidung, ini nggak bisa kembang kempis nih kemarin, yang ini ada doang yang bisa. Terus mulut tuh nggak bisa ya, yang kemarin tuh saya bisa senyum cuman sebelah sini saja, gini doang. Itulah yang membuat saya benar-benar tidak percaya diri. Wow, disuguhin minum guys sama anak saya. Jadi yang bisa senyum tuh cuma sebelah sini, jadi kalau senyum gini. Itulah makanya saya tidak pede untuk menampakkan diri dimanapun itu, baik di dunia mata, dunia sosial, dan dimanapun itu. Nah, lanjut. Adakah, kemarin tuh ada yang nanya ke saya, tanda-tanda seseorang akan mengalami Bell's palsy. Nah, sebenarnya nih ya, minum. Konten ini disponsori oleh minuman berbahaya. Bercanda ya. Jadi sebenarnya sebelum saya terkena Bell's palsy, saya kan kemarin sudah menjelaskan tuh di vlog sebelumnya, saya tiba-tiba bangun dan mulut saya sudah mencong. Udah kayak gitu. Sebenarnya sebelum saya mengalami itu, saya itu kayak sudah ada tanda-tanda sebelumnya gitu. Cuma saya tidak ngeh kalau itu tanda-tanda Bell's palsy. Kenapa saya tidak ngeh? Karena saya thank you. Sebenarnya saya kan tidak tahu, saya sebelumnya belum tahu dan tidak pernah tahu ada penyakit yang bernama Bell's palsy. Seandainya saya tidak terkena Bell's palsy, maka saya tidak tahu
ada yang namanya Bell's palsy itu guys. Jadi saya tidak tahu 3 hari atau 4 hari sebelum saya terkena Bell's palsy itu sudah ada tanda-tanda yang saya alami. Antaranya itu mata ya, mata saya berkedipnya tidak bersamaan guys. Kadang ini berkedip terus nih, yang ini kadang enggak, kadang iya. Jadi aku tuh selalu nanya ke Pak Ojol gitu, nah lihat tuh mata saya kenapa ya Pak Ojol ya, kok ini berkedipnya tidak bersamaan gitu. Cuma kan kita pikirnya ya udahlah ya, nggak masalah juga kan, kita nggak ngerasain sakit apa-apa, cuma ada yang ngedip ada yang enggak gitu. Dan itu kadang-kadang aja, kadang biasanya ngedip bersamaan, kadang ada yang ngedip ada yang tidak. Jadi ya, dan saya rasakan itu normal-normal aja kali ya. Nah ternyata itu merupakan tanda-tanda dari Bell's palsy. Iya, makasih sayang. Jadi buat teman-teman, ini saya bercerita seperti ini biar kalian teman-teman semua bisa berjaga-jaga ya, kalau misalkan merasakan hal yang sama kayak saya. Segera diantisipasi sedini mungkin gitu, biar tidak jadi Bell's palsy gitu. Oke, makasih sayang. Maaf ya, ini saya ngonten sambil main sama anak saya, jadi kayak gini lah jadinya. Harap maklum, nggak ada yang jagain anak saya soalnya. Oke, lanjut. Gimana ya, sampai mana tadi? Ya gitu ya, jadi ini saya bikin. Dan ciri-ciri untuk setiap orang itu beda-beda ya guys. Jadi yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman saya saja ya. Jadi jangan disamakan, karena biasanya orang lain tuh mungkin beda-beda kisahnya. Kalau ini yang saya ceritakan ini real dari pengalaman pribadi saya mengalami Bell's palsy. Oke, jadi ciri-ciri pertama tadi yang saya alami itu mata saya berkedipnya tidak bersamaan 3 hari sebelum saya terkena Bell's palsy. Oke, terima kasih. Sponsori oleh. Oke, selanjutnya sejauh-jauh hari sebelumnya saya terkena Bell's palsy itu juga saya sering terserang penyakit migrain, sakit kepala sebelah, yang sebelah kiri emang yang sering sakit. Nah yang sebelah kiri juga yang terkena Bell's palsy. Kalau saya maaf ya nggak sopan ya, kalau saya sakit migrain itu kepala saya di sini tuh akan ada urat-urat di atas sini, saya rasakan tuh kayak ada otot atau urat-urat apalah gitu di sini ya. Di sini tuh akan muncul keluar dan ini denyut apa namanya, nyut-nyut gitu. Thank you sponsori oleh. Mohon maaf gangguan sedikit ya. Dan otot-otot itu ada sedikit otot-otot gitu di sini. Nyut-nyut. Dan itu sakitnya minta ampun. Sebelum saya terkena Bell's palsy kayak gitu. Saya sering migrain. Tapi saya pikir migrain ya minum paracetamol juga tidur bangun udah sembuh gitu kan. Jadi saya pikir juga enggak. Pokoknya saya sama sekali tidak pernah berpikiran tentang Bell's palsy karena saya tidak pernah tahu ada yang namanya Bell's palsy. Barulah ketika saya sakit, saya searching, oh ternyata ada yang Bell's palsy gitu. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak akan tahu. Saya nggak akan kenal Bell's palsy. Oke, selanjutnya selain mata yang nggak berbarengan ngedip, migrain, makanan guys ya. Saya 3 hari atau 4 hari sebelum sakit itu minum. Tapi yang paling terasa tuh 2 hari sebelum sakit ya. 2 hari sebelum sakit. Terima kasih ya sayang. Saya makan apapun itu nggak ngerasa apa-apa. Saya tuh kayak makan nasi, makan yang pedas, makan yang asam, makan yang manis, makan yang asin, semuanya rasanya sama kayak tisu ini guys. Saya tuh 2 hari sebelum kena Bell's palsy, rasanya semua yang saya makan itu kayak tisu aja, kayak tisu guys, hambar. Jadi indera pengecap saya tidak berfungsi. Oke, udah. Indera pengecap saya tidak berfungsi. Tapi saya pikir mungkin kali ya, karena kan sekarang ada corona tuh. Nah, salah satu tanda-tanda corona tuh kan kita tidak merasakan apa-apa gitu kalau makan. Jadi saya pikir mungkin saya corona tapi tidak bergejala gitu, gejalanya itu doang gitu, nggak panas, nggak demam, nggak apa-apa, cuma itu. Saya pikir corona guys, tapi saya
ya karena saya sehat-sehat aja gitu, maksudnya jadi saya tetap beraktivitas seperti biasa gitu. Nah itu dia guys, tanda-tandanya ada 3 ya. Jadi kepala saya sering migrain, terus mata saya biasanya kadang berkedip sebelah, dan juga indera perasa saya hilang. Jadi saya makan apapun itu rasanya kayak tisu, hambar. Terus denyutan gitu, mata sering kedutan, denyutan lagi, kedutan, berkedut gitu. Cuma tidak, ya kan semuanya juga orang biasanya kan berkedut ininya, kedutan matanya gitu kan. Jadi ya saya rasa ya fine aja gitu. Dan tiba-tiba 3 Juli jam 9 malam saya bangun tidur, mulut saya sudah mencong. Oke. Dan lanjut ya, setelah saya terkena Bell's palsy, saya kan sudah cerita nih proses ke rumah sakit dan lain. Saya hanya sekarang tinggal bercerita tentang apa yang terjadi, apa yang saya rasakan gitu kan, gitu ya. Jadi saya langsung minum pakai sedotan guys. Ini kalau kayak gini nggak bisa kayak gini, mulut sudah mencong guys, jadi kayak gini. Kayak gitu, bayangin tuh, menakutkannya, menyeramkannya gitu. Saya tuh pikirnya anak saya masih kecil, ya Allah gitu, kok aku tuh kena penyakit stroke kayak gini. Saya pikirnya stroke kan, ternyata bukan, ternyata ini Bell's palsy. Nah, terus kemudian alis saya udah nggak bisa ngangkat. Kalau aku makan minum semuanya muncrat, pokoknya ini deh kayak anak-anak tuh kalau makan melebar gitu. Terus apalagi ya itu ya, ini aku flashback lagi nih, coba-coba mengingat 6 bulan yang lalu, soalnya sudah catat udah lupa. Kalau makan sama minum, kumur-kumur, gosok gigi tuh semuanya melebar. Terus kalau meludah itu kita niatnya mau meludah ke bawah ke sini, nyatanya bengkok ke sana. Oke. Sorry, makasih sayang. Ya, jadi ludah kita tuh niatnya ke bawah sini, ternyata mencong ke sana guys, miring dia. Selanjutnya apa lagi ya, udah lupa lagi. Kayaknya itu aja deh, mulut pokoknya nih hidung sudah nggak bisa kembang kempis kayak gitu. Nggak bisa, yang ini doang yang bisa kembang kempis. Alis juga tentunya, mata juga udah nggak bisa ketutup. Jadi cara saya kalau tidur tuh, aku tuh tutup pakai, awalnya pakai kapas, dilak di pakai perban, terus karena saya rasa agak perih juga, tetap kebuka matanya di dalam, jadi saya pakai masker dimiringin kayak gini. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Ya itu ya ciri-cirinya kalau sebelum terkena Bell's palsy, ciri-ciri yang saya alami pribadi nih ya. Sekali lagi, setiap orang itu, setiap pasien tuh beda-beda. Tapi yang saya alami pribadi nih ya, itu tadi yang 3. Sering migrain, mata kadang nutup sebelah atau tidak, kedutan juga, sama indera perasa saya hilang. Itu. Jadi kalau misalkan di antara kalian teman-teman ada yang merasakan hal tersebut, nah bisa diantisipasi nih sekarang. Nah, bagaimana cara antisipasinya biar tidak jadi Bell's palsy? Saya akan bahas di konten berikutnya. Cukup sekian dulu ya kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, disembuhkan dari segala penyakit, dan yang sembuh tidak akan merasakan sakit. Dan semoga yang nonton ini nggak akan merasakan sakit Bell's palsy deh. Cukup saya aja, dan cukup kali ini aja ya Allah ya. Amin amin amin. Bantu aminnya dong. Amin. Amin. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye dulu. Bye.